Halo kawan, salam sehat. Bersama saya Dr. Faidan Lumantarwan. Kali ini topiknya kopi. Ya, kita akan berbicara manfaat kopi untuk membantu kita meningkatkan kualitas kehidupan. Sebelumnya izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Bismillah, Yeshua Hamasya, salam kebajikan rahayu. Kopi atau coffee, ya, adalah minuman kekinian yang di dalamnya ada bahan kimia alami yang namanya 1,3,5-trimethylxanthin. Kalau Anda ketemu kalimat ini, mungkin pernah terlintas dengan satu kata namanya xanthin oksidase. Ya, itu adalah urusannya dengan asam urat. Jadi, xanthin oksidase inhibitor adalah obat yang didesain untuk membantu mengurangi masalah pada asam urat. Nah, ternyata kopi juga punya kemampuan yang sama untuk membantu mengurangi risiko asam urat, dengan catatan tentunya tidak pakai gula. Lanjut, kopi akan membantu kita meningkatkan stamina kita dalam aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas fisik seperti berolahraga, juga mungkin untuk Anda yang kepingin melakukan aktivitas seksual, ya. Nah, kenapa sampai urusannya seksual? Ya karena biar bagaimana juga yang namanya aktivitas seksual, kegiatannya mirip-mirip dengan aktivitas olahraga. Itu sebabnya kalau Anda nggak suka olahraga dan tidak memelihara kesehatan tubuh Anda dengan olahraga, maka kemungkinan besar lewat usia 30, 40, 50 kemampuan seks Anda akan turun. Artinya ketika Anda meminum kopi, Anda bisa mendapatkan atau berharap punya stamina yang baik dalam urusan seksual pun, dengan catatan kopinya diminum, olahraganya dikerjain. Nah, saya mau sampaikan sama Anda, ada perbedaannya kafein sintetis yang ada pada minuman berenergi dan kafein yang ada pada kopi. Kafein yang ada pada kopi adalah kafein alami, sementara pada minuman berenergi adalah kafein sintetis. Kafein pada kopi membantu kita mengoptimalkan tenaga yang ada, bukan nambah tenaga ya. Kalau mau nambah satuan tenaga ya tentu kita harus tambahkan sumber karbohidrat seperti pisang, gula aren, ya, atau madu. Tapi kayaknya kalau kopi dengan madu harus ditambahin teman-teman yang lain, ya. Kalau kopi dengan madu aja terserah, mungkin selera Anda juga begitu ya. Nah, artinya pisang, madu, gula aren adalah tambahan tenaga. Tapi kalau hanya kopinya aja, itu memanfaatkan tenaga yang ada, ya. Dan kalau misalnya tubuh Anda tidak mampu menghandle effort atau aktivitas yang Anda kerjakan, maka tubuh Anda akan berhenti. Maksudnya ya udah nggak bisa diterusin. Tapi kalau menggunakan kafein sintetis, tubuh Anda masih bisa memaksa meneruskan aktivitas Anda. Itu sebabnya banyak kejadian mendadak ada masalah ketika seseorang berolahraga menggunakan minuman berenergi. Bahkan pada kasus-kasus yang tampaknya berhubungan, misalnya ada orang menggunakan obat kuat dengan minuman berenergi, bisa meninggal mendadak. Sebetulnya yang salah bukan minumannya, tapi ketika orang tidak tahu, ketika memaksakan dirinya, ingin punya aktivitas seks yang lebih kuat, tapi tidak berpikiran untuk menjaga kesehatannya. Nah, itu yang saya sampaikan dengan kopi. Nah, kopi bisa membantu Anda untuk lebih sehat dan bugar. Secara long term tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-temannya kopi. Ya, sekali lagi tadi saya ingatkan, manisnya kalau bisa nggak pakai pemanis gula dalam jumlah yang banyak. Kemudian teman-temannya kopi sebaiknya nggak dalam bentuk goreng tepung. Kemudian pola hidup secara umum adalah pola hidup yang sehat. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kopi kali ini, dan mudah-mudahan bisa membuat Anda terinspirasi untuk mulai hidup lebih sehat. Nah, nanti jika Anda ingin menambahkan efek ganda atau efek untuk meningkatkan dampak dari kopi untuk kesehatan Anda bisa tambahkan jahe, bisa jahe merah, jahe kuning, jahe hitam. Anda bisa tambahkan merica, ya. Anda bisa tambahkan jintan hitam. Nah, oke, manfaat kopi yang lain untuk membantu kita menjalani kehidupan, khususnya ketika berbicara tentang kesehatan dan kebugaran, adalah kopi membantu kontrol gula darah. Ya, salah. Kopi membantu kontrol gula darah. Artinya kalau dia kelebihan, bisa dibantu diturunkan. Dengan catatan, khasiatnya tidak seperti obat. Ya, ingat nih, bukan seperti obat. Dan jangan anggap kopi sama dengan obat diabetes. Ya, kadar gula darah yang normal adalah gula puasa di angka 100.
Ya, kalau 100 sampai 125 mg per desiliter itu dianggap prediabetes, di atas 125, 126 plus itu dianggap diabetes. Nah, kalau yang lebih akurat adalah dengan pengukuran HbA1c, ya, Hb, hemoglobin, HbA1c. Angkanya di bawah 5,5. Kalau saya pakainya 5,5, tapi secara konsensus dipakainya 5,7. Nah, apa urusannya kopi dengan gula darah? Ya, dia bisa membantu menurunkan gula darah. Emang kenapa? Ya, nggak kenapa-kenapa juga. Tapi gula darah yang tinggi itu bisa bikin kenapa-kenapa. Prosesnya panjang, ya. Nggak kita minum sekarang atau makan yang manis sekarang, terus besok gula darah tinggi, enggak. Proses yang panjang, seringkali tidak disadari, perlahan-lahan terjadi sampai nanti udah bermanifestasi menjadi penyakit. Nah, salah satu yang dipengaruhi oleh gula darah adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ini menyumbat ada di otak, bisa berisiko stroke. Pada jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Pada alat vital laki-laki bisa menyebabkan impotensi. Itu sebabnya banyak penderita diabetes laki-laki mengalami impotensi. Ya, karena terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, kemudian selain itu, penyumbatan pembuluh darah menyebabkan volume darah yang menuju organ target berkurang. Artinya, ketika volume darah menuju otak, kemampuan otak untuk berpikir berkurang. Kemudian ketika menuju jantung berkurang, volume darah menuju jantung berkurang, artinya apa? Kekuatan kontraksi jantung berkurang, orang cepat capek. Kemudian ketika menuju alat vital laki-laki berkurang, artinya apa? Stamina seks turun, ya. Udah mah kemampuan ereksinya turun, ya, karena volumenya, karena penyumbatan pembuluh darah, staminanya juga turun. Nah, kemudian apalagi dampaknya? Dampaknya adalah penurunan hormon testosteron. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika volume darah menuju testis, kelenjar yang memproduksi hormon testosteron, yang bertanggung jawab membuat laki-laki menjadi laki-laki, berkurang. Nah, hormon testosteron ini urusannya bukan cuma untuk membentuk laki-laki jadi laki-laki. Dia membantu memelihara otot jantung, otot pada pembuluh darah, kemudian otot-otot polos pada sistem pencernaan, dan semuanya. Banyak sekali, ya. Nah, ketika volume testosteron turun, artinya apa? Kekuatan pembuluh darah berkurang. Kekuatan jaringan alat vital berkurang. Makanya penderita diabetes memang makin payah diabetesnya ketika gula darahnya dibiarin tinggi terus, ya. Kualitas hidupnya payah, kemampuan seksnya juga turun. Nah, dengan bantuan kopi kita bisa membantu mengontrol gula darah. Sekali lagi, bukan artinya kopi obat diabetes, tapi ketika Anda rutin minum kopi ditambah dengan olahraga yang teratur, ya. Olahraga teratur itu anggap olahraga sebagai kewajiban, ya. 6 hari seminggu Anda berolahraga, target 6 hari seminggu. Kalau meleset misalnya 4 kali ya nggak apa-apa, ya. 6 hari seminggu itu yang paling minimal standarnya jalan kaki. Ini minimal loh buat saya. Jadi dengan jalan kaki aja, bukan jalan kaki santai, jalan kaki agak cepat, ditambah dengan latihan beban 2 kali seminggu. Nah, kalau misalnya bentuknya bermain bulu tangkis, boleh nggak? Boleh. Tapi tetap 1 kali sesi latihan dianggap 1. Misalnya main bulu tangkis 2 jam hari Sabtu, ya sudah berarti 1. Yang 5 hari tetap harus dikerjain. Jangan Anda berpikir main bulu tangkis Sabtu Minggu, kemudian itu sudah cukup buat kesehatan Anda, nggak cukup, ya. Sehingga ketika Anda rutin minum kopi, kopinya tanpa gula, olahraganya teratur, gula darah bisa terkontrol, maka resiko impotensi, kemudian risiko stamina seks turun bisa kita kurangin, ya. Pun juga bahwa ketika Anda minum kopi, Anda ingin menambahkan dampak yang lebih signifikan. Anda bisa menambahkan penggunaan herbal. Misalnya Anda tambahkan penggunaan merica, ya, bubuk merica ke dalam kopi. Nanti tinggal Anda menambahkan pemanisnya gula aren misalnya. Anda menambahkan jahe, bisa jahe kuning, jahe merah, atau jahe hitam, ya. Ini juga membantu meningkatkan efektivitas penggunaan energi. Sekali lagi, bukan menambah energi, ya. Kalau menambah energi, misalnya kita makan pisang, ya, kita menambah makan ubi, itu menambah sumber energi. Tapi kalau penggunaan kopi dan jahe, itu tidak ada energi yang bertambah. Tapi apa yang ada dalam tubuh kita itu bisa dimanfaatkan, ya.
Nanti Anda bisa tambahkan jahe merah, jahe kuning, jahe hitam. Mereka bisa membantu meningkatkan ambang lelah ketika Anda berolahraga. Jahe juga membantu meningkatkan oksida nitrit sehingga pembuluh darah bisa membuka lebih optimal. Ereksi bisa lebih keras. Nah, jika Anda nanti ingin menikmati kopi dengan jahe, Anda bisa tambahkan gula aren. Atau bisa juga dengan kayu manis nih untuk penderita diabetes. Ya, kayu manis sendiri punya kemampuan 3 tuh untuk urusan membantu kontrol gula darah. Pertama, dia meningkatkan sensitivitas hormon insulin, dia meningkatkan produksi hormon insulin, dan dia bertindak sebagai insulin lemah. Jadi kopi dengan kayu manis mungkin Anda tambahkan sedikit bubuknya ya, ditambah dengan gula aren, ini juga bisa menjadi pilihan. Atau Anda bisa juga menggunakan kopi saset jahe hitam yang pemanisnya adalah nano sweetener, gulanya cuma 5 gram, itu juga bisa menjadi pilihan yang baik buat Anda. Nah, demikian isi video kali ini untuk bisa menikmati kopi, meningkatkan kebugaran, kesehatan, stamina, dan bahkan vitalitas seksual Anda. Dan sebagai tambahan, sebagai pamungkas, Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan, karena laser bisa membantu membuka pembuluh darah dan membantu mencegah agregasi trombosit. Ya, jadi artinya membantu agar darah tidak menggumpal. Dengan demikian konsekuensinya kontrol gula darah bisa lebih baik, kontrol asam urat, kolesterol bisa lebih baik, sehingga Anda bisa menjadi lebih sehat. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya.